Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi. Yuk, dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor, Anda sedang mempersiapkan diri untuk sekolah. Siapkan hati kita dalam perjalanan dimanapun Anda berada. Kita bisa belajar firman Tuhan dan kita bisa mendengar firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami kembali untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami melalui renungan singkat dalam renungan pagi ini. Kami boleh disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran-Mu. Dan kami boleh mendapatkan sesuatu insight yang kuat di hati kami, sehingga kami boleh semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal kebenaran-Mu, dan terus berjalan bersama-sama dengan Kau. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami semua, dimanapun kami berada, kami buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus, berbicaralah di tengah kami. Spirit of revelation, wisdom, menguasai kami semuanya. Para malaikat, orang kudus bekerjalah, layani semua umat Tuhan supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang kedua, dimulai ayat yang ke-12 sampai 18. Nah saudara, kalau Anda baca kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18, ini merupakan surat yang ditulis Paulus kepada jemaat yang di Filipi semuanya, menekankan pentingnya yang namanya ketaatan dalam kehidupan kekristenan. Dan yang saya mau sampaikan buat Anda, ketika Paulus menulis surat ini, kondisinya adalah Paulus sedang dalam penjara. Jadi di dalam penjara dia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengajarkan, mengingatkan mereka, menekankan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu ketaatan dalam kehidupan orang Kristen. Itu sebabnya dari ayat ini saya memberi judul renungan pagi kita hari ini, yaitu taat dan bersinar sebagai terang Kristus. Nah, saya percaya bahwa dalam kehidupan Kristen ada salah satu hal yang esensi yang sangat penting yang mesti Anda dan saya perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan. Ketaatan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk menjadi fondasi bagaimana kita bisa berjalan dalam Tuhan. Bahkan saya percaya kalau kita pelajari firman Allah, ketaatan ini akan membawa dua aspek dalam hidup Anda. Kalau Anda taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup Anda. Dan sebaliknya, kalau Anda tidak taat, maka hal yang lain yang akan terjadi. Bahkan kalau dalam kitab Ulangan pasal 28, berkat akan datang ketika kita taat, tapi kutuk akan datang kalau kita tidak taat. Nah, tetapi hari ini saya nggak bahas tentang kutuk, tapi saya bahas tentang bagaimana sebagai kehidupan orang Kristen kita harus punya ketaatan. Dan Paulus menulis di dalam penjara mengingatkan kepada semua jemaat di Filipi supaya mereka taat dan bersinar dan menjadi terang di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau kita baca ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kalau Anda baca ayat 12 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 kita akan pelajari bagaimana ketaatan itu bukan hanya ketika ada pengawasan atau ketika kita sedang diawasi. Menarik sekali Paulus berkata, "Biarlah kamu senantiasa taat dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita, tetapi bukan seperti waktu aku masih hadir, tapi waktu aku tidak hadir bersama kamu." Nah, ini bicara tentang, kalau saya simpulkan, Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi tentang sesuatu yang penting, yaitu ketaatan yang aktif. Ketaatan yang aktif itu apa? Ketaatan yang bukan hanya ketika dilakukan,
karena ada yang mengawasi atau ada pengawasan, tetapi juga pada saat tidak terlihat. Ketaatan aktif itu artinya ketaatannya itu aktif bukan ketika disuruh, diperintahkan, tapi ketika dia mengetahui bahwa ini dia harus lakukan, maka dia akan lakukan dengan ketaatan. Dan itulah yang saya sebut ketaatan yang aktif, di mana ketaatan ini tidak menunggu ada orang diawasi baru dia taat, tapi ketika tidak diawasi atau tidak dalam pengawasan, maka mereka melanggar. Tapi ketaatan aktif ini selalu melakukan sekalipun tanpa pengawasan daripada orang tersebut. Nah, menggarisbawahi bagaimana pentingnya kerjasama juga antara manusia dan Allah dalam proses keselamatan di ayat 12 ini, saudara. Jadi penting sekali yang namanya kerjasama, bahwa Allah mengerjakan keselamatan, tapi kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut akan gentar. Yesus sudah melakukannya di kayu salib, dan kita harus bekerja sama untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, menjaga hidup kita dalam takut akan Tuhan dan gentar akan Tuhan, saudara. Lalu kalau Anda baca ayat 13, ada sebuah penekanan bahwa Allah berperan aktif dalam memberi kita kemauan dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita move ayat yang ke-14, dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat 14 ini, bagaimana tentang pentingnya sikap hati dalam melayani dan menjalani hidup, saudara. Saya simpulkan dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kita akan baca satu persatu. Poin yang berikutnya adalah bagaimana Paulus mengajar kepada jemaat bukan cuma ketaatan yang aktif, tapi yang kedua adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, hidup yang berkenan itu apa? Yang pertama, sikap hati dalam melayani. Karena begitu banyak orang melayani tapi tidak memiliki motivasi yang baik, atau kita punya motivasi yang terselubung ketika kita melayani orang lain. Ingat, saya selalu berkata bahwa kita harus melayani orang dengan sikap hati yang murni, yang tulus, tidak mengharapkan sesuatu atau tidak bermimpi supaya orang membalas apa yang Anda lakukan, apa yang Anda korbankan. Tapi pelayanan yang sejati adalah ketika kita melayani tanpa pamrih. Kita tidak punya motivasi untuk menerima sesuatu dari orang tersebut, tapi kita melakukannya dengan sikap hati bahwa kita tahu bahwa melayani adalah sama dengan pengorbanan, memberi, melayani orang lain dengan hati yang tulus. Lalu ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua, saya percaya hidup yang berkenan bukan cuma sikap hati kita harus benar dalam melayani, tapi hidup yang berkenan itu ketika kita menjadi saksi yang efektif. Saudara, Alkitab ngomong bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, jadi saksi berbeda dengan bersaksi. Kalau kita bersaksi itu gampang sekali. Everyone bisa bersaksi, but not everyone itu jadi saksi. Maksudnya apa? Kalau bersaksi kita bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan, apa yang kita tahu, bagaimana Tuhan melakukan keajaiban kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan membuat mujizat kepada Joshua dan keturunannya, bagaimana mereka mengalahkan orang-orang yang ada di Yeriko, Tuhan buat mujizat. Kita bisa bersaksi begitu banyak hal tentang kedahsyatan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang bersaksi ini menjadi saksi yang efektif? Berbeda sekali. Jadi saksi yang efektif, even kamu nggak menceritakan, kamu nggak berkhotbah, tapi hidupmu jadi saksi dan orang akan lihat ada Kristus dalam kehidupanmu. Sebenarnya hidup yang berkenan bukan cuma sikap hati dalam melayani harus benar, tapi bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang efektif di tengah kegelapan dunia. Dan saya percaya inilah yang hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana kita menjadi saksi yang efektif di sekolah, kita nggak perlu banyak ngomong, tapi orang tahu kita Kristen, orang tahu ini takut Tuhan, orang tahu bahwa ini adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat hidupmu jadi saksi. Tapi ada begitu banyak orang yang kehidupannya mereka berkhotbah, tapi orang ada question mark, ada pertanyaan yang besar sekali. Kok hidupnya nggak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan?
kok hidupnya nggak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah. Artinya orang tersebut bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tapi dia belum menjadi saksi yang efektif. Mari saya mengajak Anda semua, saya tidak menghakimi siapapun, saya juga masih terus belajar, saya terus mengejar. Mari kita semua jadi saksi yang efektif. Dimulai dari family kita, keluarga kita, dimulai dari lingkungan gereja kita, dimulai dari sekolah kita, tempat kita, dan kita dimulai dari rumah kita, dimulai dari lingkungan kerja kita. Dan orang akan melihat Kristus dalam hidup Anda. Itulah hidup yang berkenan. Yang ketiga, hidup yang berkenan menekankan bagaimana identitas kita sebagai anak Allah. Artinya kita hidup dalam takut akan Tuhan dan kita punya integritas. Dan saya yakin identitimu akan merepresentatifkan dari mana asalmu, saudara. Kita ini terlalu banyak ngomong, aku ini warga negara kerajaan Allah. Tapi ketika orang lihat hidup Anda nggak mencerminkan seperti orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Harusnya identitas kita itu mempresentasikan bagaimana gaya hidup kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah, artinya kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan orang-orang yang tinggal di sana. Kalau kita berkata aku ini anak Tuhan, artinya saudara kehidupan kita harus mencerminkan bagaimana selayaknya anak Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sangat penting bagaimana identitas kita sebagai anak Allah. Jadi hidup yang berkenan itu memiliki sikap hati yang benar dalam melayani, menjadi saksi yang efektif, dan juga mengerti identitas kita. Kita dengan yakin tahu who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita adalah ambassador of Jesus Christ, kita adalah warga negara kerajaan Allah, kita nggak boleh hidupnya ngawur karena kita membawa identiti kerajaan Allah. Dan kita harus mengerti bahwa who you are in Christ akan merepresentatifkan semua karakter daripada kerajaan Allah. Nah, ayat yang ke-16, yaitu kita dipanggil untuk menjadi terang dan memberi harapan kepada orang lain, saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak bersusah-susah. Nah, kita have a calling untuk menjadi terang. You are the light of the world, kata Allah. Bahwa kita akan jadi terang, menerangi kehidupan orang dan memberikan pengharapan kepada orang. Yang ketiga, lalu saya akan tutup. Ini yang Paulus ajarkan secara garis besar. Yang pertama, dia mengajarkan tentang ketaatan yang aktif. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Allah. Isinya adalah memiliki sikap hati yang melayani dengan tulus, motivasinya benar, jadi saksi yang efektif, dan mengerti who we are in Christ, ngerti identitas kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana Paulus juga mengajar kepada jemaat di Filipi, mengingatkan mereka tetap bersukacita dalam pelayanan. Apapun kondisi waktu Anda melayani, mungkin dalam proses, dalam penderitaan, bahkan dalam penjara sekalipun, Paulus tetap menekankan tetap bersukacita. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Jadi Paulus menekankan mengakhiri tulisannya kepada jemaat di Filipi dalam perikop ini. Dan dia berkata bersukacitalah dalam pelayanan. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Mungkin dalam pelayanan ada tantangan. Saya juga mengembalakan gereja, ada begitu banyak tantangan. Tidak semua orang yang kita layani itu menyukakan kita. Nggak semua orang yang kita layani, yang kita khotbah, agree dengan kita, setuju dengan khotbah-khotbah kita. Tidak semua orang kita layani sepakat dengan kita. Tidak semua orang yang kita layani akan menyenangkan hati kita. Beberapa mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi saudara, dalam pelayanan Paulus mengingatkan bersukacitalah. Dalam semua hal kita bersukacita. Dan remember satu hal, Paulus menulis ini ketika dia dalam penjara. Artinya dia bukan dalam hotel bintang 5, dalam sebuah tempat yang mewah. Dia ada dalam penjara, tapi dia berkata, aku bersukacita. Sekalipun darahku tercurah buat kamu, aku bersukacita. Karena saya percaya Paulus tahu bahwa kehidupan kekal menanti, mahkota kehidupan sudah menanti dia. Itu sebabnya Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Saya berdoa supaya Anda dan saya jangan pernah meninggalkan pelayanan. Don't quit, jangan keluar, jangan give up. Tetap melayani Tuhan, karena melayani adalah sebuah kehormatan buat kita. Layani Tuhan sekalipun kita mengalami situasi yang gak enak.
situasi yang menyebalkan sekalipun, situasi yang paling buruk dalam hidup kita, tetap bersuka cita dalam pelayanan. Saya berdoa secara khusus dari tempat ini melalui doa renungan pagi ini, supaya setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Anda berada, khususnya Tuhan aku berdoa untuk semua pendeta, semua hamba-hamba Tuhan yang aku tahu nggak mudah jadi gembala. Mungkin Tuhan mereka nggak bisa menyenangkan semua orang. Dalam pelayanan mereka menghadapi tantangan, mereka hadapi hambatan, mereka menghadapi hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Tapi aku berdoa kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tolong mereka. Dan biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Aku berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap aktivis gereja, setiap pekerja, setiap orang-orang Tuhan dimanapun mereka berada. Biar sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Because we know the joy of the Lord is our strength. Adalah kekuatan kami. Berkati dengan sukacita yang melimpah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, aku berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada, supaya firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, jadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. God bless you. Have a great day with Jesus this morning. Dan sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. Tuhan memberkati.